Ciralus kuy, santai kuy. Ciralus kuy, santai kuy. Nah, Kayoko hari ini tuh spesial banget karena Yes. kita kedatangan bintang tamu yang berbeda dari bintang tamu kita yang sebelumnya. Hari ini kita akan mengenang masa kecil kita akan Yes. sedikit flashback. Siapakah bintang tamu kita dan apa yang akan kita bahas nanti? Tahan dulu. Oke, tahan, sabar dulu. Sabar. Oke, program Squee tersebar dari Surabaya TV ya. Ini program terbaru, keren banget. Mungkin udah lihat ya beberapa episode kemarin, itu cukup menginspirasi. Nah, bintang tamu yang sesaat lagi kita hadirkan juga bakal menginspirasi juga. Acara ini dipersembahkan oleh Surabaya TV yang bisa disaksikan di channel 44 UHF ataupun di channel YouTube Surabaya TV. Bekerja sama dengan Mas Pion Square yang merupakan salah satu tempat belanja yang ada di lokasi strategis. Oke. Kemudian area parkirnya luas. Apalagi nih? Apalagi di sini juga ada pusat IT sebagai ikon IT Indonesia, yaitu adanya Mas Pion IT. Wah, lengkap banget ya Kayoko ya. Betul. Dan ditambah lagi hadirnya variasi dan pusat dari otomotif mobil, yaitu pusat otomotif mobil namanya PUT, pusat elektronik bersama Hartono, serta di sini juga sebagai pusat produk-produk PT Mas Pion kita hadirkan di Mas Pion Bazar. Gitunya. Oke, nih tayangan Surabaya TV ini keren-keren loh ya. Iya, banget. Kali ini kita bakal bahas apa sih Kayoko? Oke, Squee People, mungkin ya di masa kecilnya atau sampai saat ini juga suka bermain gitu kan. Mungkin dulu ya kan, pada saat saya masih kecil dulu, itu lebih suka bermain di area outdoor gitu kan. Jadi fisik saya itu juga ikut gerak gitu. Oke, olahraga ya. Betul. Dan juga otak saya juga berpikir dengan mainan yang saya permainkan. Beda banget ya sama permainan anak sekarang. Apa permainan kamu, Jo? Aku nih. Anak tahun 2000-an ini? Ini nih. Oh. Terus kadang-kadang main Mobile Legend. Dan Oke. itu memang sih kita nggak panas-panasan, nggak olahraga jari gitu. Oke. Kalau permainan zamannya Kayoko gimana sih dulu? Oh, ini contohnya. Apa itu? Iya. Di program. Iya. Ini adalah bola bekel, tapi untuk anak perempuan. Tapi dulu saya pakai juga. Oke, langsung aja ya kita ketemu dengan pakarnya. Dan ada mainan apa saja di masa-masa dulu yang mungkin saat ini juga sudah ditinggalkan oleh anak-anak. Anak-anak zaman Tapi sebetulnya permainan ini keren banget, mendidik dan juga menyehatkan. Nah. Silakan disapa. Kita akan sapa langsung bintang tamu kita yaitu Cak Mustafa atau yang biasa dipanggil dengan Cak Mus, yaitu CEO atau founder dari Kampung Dolanan. Hai. Apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Cak Mus sangat muda ya, seger banget. Mungkin sering Jadi bermain. dong, memang Sering main masih terus sama muda. anak-anak. Betul. Jadi rahasia anak muda harus kumpul sama anak-anak. Iya, tapi biasanya gini, ketika saya main sama anak-anak, anaknya main, bundanya kan nggak main. Jadi saya temenin. Temenin bundanya atau anaknya? Nemenin bundanya. Oh, iya. Oke, Cak Mus, mungkin bisa Iya. dikenalkan terlebih dahulu siapakah Cak Mus ini? Saya ini Mustafa, foundernya Kampung Dolanan, atau yang biasa dipanggil Cak Mus. Nah, gitu. Jadi Kampung Dolanan itu adanya di Surabaya saja. Di Surabaya saja. Surabaya saja. Oke, di Indonesianya Surabaya. Iya, Surabaya saja. Cuma Oke. kita menggiatkan permainan itu ke berbagai daerah. Oke, dan permainan apa sih yang diangkat dari Kampung Dolanan ini? Permainan-permainan yang berhasil kita gali. Jadi ketika kami Rocio mengenalkan permainan yang umum gitu ya, kayak balap karung, tarik tambang, egrang bambu, egrang batok kelapa, bekel, tekotek, boy-boyan, lompat tali dan sebagainya gitu lah. Ada, cuma hari ini nggak dibawa ya alatnya ya? Iya betul. Tuh, itu mainanku dulu, makanya gerak gitu loh permainannya. Lebih menyehatkan ya Cak Mus ya. Otaknya juga gerak juga. Iya, otaknya Karena ada juga. kompetisinya itu. Bener. Tapi ngomongin tentang Kampung Dolanan nih, kira-kira kenapa sih awalnya terpikir untuk bikin komunitas Kampung Dolanan? Nah kemarin itu gini ceritanya, ketika ramai di media sosial itu
ada komunikasi antara mahasiswa dengan dosen tentang etikanya itu nggak baik, jadi nggak sopan kepada orang yang lebih tua gitu kan. Saya coba untuk flashback jauh ke belakang ketika saya bermain di kampung, manggil teman saya, Dimas saya keluar kita main, panggilan ke-7 nggak dengar, malah ibunya yang keluar. Nah ketika panggilan ke-7 itu kan si saya misalkan itu dalam kondisi yang emosi gitu kan. Nah ketika dalam kondisi emosi saya langsung bilang ke ibunya, Bu anakmu nanggi kok nggak metu-metu, budak gak gue. Kalau misalnya saya bilang kayak gitu itu kan pasti saya akan ditegur sama orang tuanya kan. Bukan hanya orang tuanya saja, tapi tetangga kanan kirinya, depan kanan kirinya itu juga akan menegur saya. Nah itu yang berbeda ketika ada teknologi. Jadi yang mahasiswa dengan dosen itu meluapkan emosinya lewat media sosial dan tidak menegur langsung ke mahasiswanya. Sementara ketika kemarin saya flashback itu jauh ke belakang, saya ditegur langsung sama orang kampung karena bahasa saya yang tidak sopan. Nah dari situ saya menarik kesimpulan bahwa ternyata ketika kami mau mengajak bermain saja atau sebelum bermain saja itu sudah belajar tentang etika. Apalagi dalam sebuah permainan. Betul, jadi ada permisinya dulu gitu ya. Beda sama netizen itu tanpa permisi langsung ngejudge gitu ya, tidak tahu permasalahannya. Nah ini awalnya cerita dari adanya kampung dolanan itu. Betul. Kenapa kok memilih nama kampung dolanan? Simpelnya gini, jadi permainan atau dolanan itu asalnya dari kampung, udah itu aja. Jadi setiap daerah di kampung itu memainkan permainan tradisional karena dulu dari tahun 2010 saya sudah mengenalkan permainan tradisional yang belum untuk komunitas, dan waktu itu saya merasa bahwa permainan itu biasa aja gitu kan. Tapi seiring dengan berjalannya waktu 2014 sampai 2016 baru untuk kampung dolanan ternyata ini penting gitu. Akhirnya bikin. Jadi sejak ada tahun 2010 sayanya sendiri. Terus kalau kampung dolannya kalau kampung dolannya sendiri 2015. Cukup lama berarti ya? Ya lama. Jadi merintisnya dari tahun 2010 menjadi sebuah komunitas dimulai tahun 2015. 2016. Saya perlu minum. Cara kamu sendiri untuk memperkenalkan permainan itu gimana sih? Kayak manggilin anak kecil, ayo main bareng sama aku tuh gimana? Nah saya punya pengalaman menarik. Jadi tahun 2017 saya berangkat ke Bali, naik motor juga. Jadi saya tempuh Surabaya, Banyuwangi, Bali selama 7 hari waktu itu. Di Bali itu saya datang ke posko pengungsian Gunung Agung, dan waktu itu saya langsung mengeluarkan permainan tradisional, dikeluarkan satu persatu. Saya belum selesai mengeluarkan semuanya, anak-anak langsung mengambil. Artinya anak-anak itu sudah ada ketertarikan tentang permainan tradisional sebetulnya. Dan kemudian mereka yang tidak tahu tentang permainan tradisional itu langsung tanya ke saya, Camus ini bagaimana cara bermainnya? Kesimpulannya mereka itu sebetulnya senang dengan permainan. Betul. Pada saat perjalanan itu tadi atau ke Bali tadi ya, keliling itu apa saja yang dibawa? Apakah hanya ini atau masih banyak yang lain? Banyak. Kebetulan saya pakai tas carrier itu 75 liter dan itu isinya permainan tradisional semua. Gitu. Jadi selain persiapan untuk membawa alat-alat ini apa aja nih? Atau motornya persiapan atau persiapan fisik mental? Motor materi juga pastinya Pastinya selama seminggu kan. Jadi itu yang disiapkan. Dari beberapa yang saya lihat ini, coba ya saya tes dulu ya. Mungkin Squid People juga sudah tahu nih ya permainan yang ada di sini. Dulu masa kecil saya itu sukanya main bekel. Sebetulnya ini permainan untuk perempuan. Gitu ya Camus ya? Masa sih? Sebetulnya permainan itu tidak ada gender. Tidak ada gender. Saya dulu tuh kalau mainan gini deh perempuan gitu. Ya dikit juga sih. Oke. Kemudian ini ada boy-boyan. Camus aja deh yang jelasin. Yang lainnya ada apa aja? Ini kita coba mainkan aja. Nih ada satu nih. Mainan tapi kita nggak mainkan nggak sah ya? Ya betul. Ini namanya apa? Ini namanya itu sebenarnya banyak versinya. Jadi ada yang nyebut ini tekotek, ada yang nyebut TikTok. TikTok. Jadi awal mulanya ada TikTok tuh sebenarnya ada TikTok. Kalau saya nyebutnya tok dulu karena bunyinya tok gitu kan. Di Prancis ini ternyata juga ada. Ada. Internasional nih. Iya. Kalau di dulu itu sebetulnya menggunakan kayu. Nah sekarang itu menggunakan plastik. Ini bagaimana cara bermainnya kita coba lah. Kalau saya kan gini doang ya. Nah ini yang versi sederhananya. Emang ada versi rumitnya? Ada. Camus yang akan praktek. Lihatnya di sini. Jadi sebetulnya ini mainnya itu diangkat ini. Mau tepuk pramuka pakai ini juga bisa. Orang boleh bilang boleh bilang ini dolanan ya kan, kampung dolanan, tapi juga cukup rumit ya. Sama Candy Crush rumitan ini kayaknya ya. Gampang ternyata susah loh. Iya. Ya bisa.
Oke, kita coba lagi ya. Ada apa lagi Cak Mus? Lah ini kemarin yang saya dapatkan ketika saya keliling Jawa, namanya itu Yapulu. Permainan ini asalnya dari Jogja. Oke. Jadi cara mainnya itu talinya ini dibentangkan, terus kemudian bendanya ini ditaruh di tengah dan ditarik naik turun sehingga dia bisa muter. Iya. Namanya Yapulu. Yapulu. Melatih keseimbangan Ya. itu juga ya. Keseimbangan, emosi, kreativitas, karena ini bisa Ya. dibuat freestyle. Freestyle. Betul. Ada lagi ini namanya apa ini? Aku tahu nih, ini pasti lompat tali. Nah betul. Betul. Jadi sampai saat ini juga masih ini ya dipermainkan oleh Masih anak-anak. dimainkan. Oke, kemudian Jengelin tuh ngerangkai talinya sebenarnya. Iya betul. Bener. Nah ini saya ngerangkainya pakai tiga karet. Jadi bukan satu karet. Tapi ada tapi tiga. tekniknya kan ngerangkai. Ada Ada. tekniknya, ada tekniknya. ada 1 karet, 2 karet, 3 karet, 4 karet gitu ya kalau nggak salah ya zaman saya dulu. Oke, kalau kartu-kartuan ini apa nih? Kartu ini kami bikin, kami membuat ketika di masa pandemi. Jadi 2 minggu itu kami fokus untuk membuat permainan berupa kartu. Jadinya 10 kartu permainan. Nah, ini misalkan, ini contohnya adalah permainan ketapel go. Jadi permainan dari ketapel itu kan kalau sekarang banyak orang yang takut karena satu khawatir kacanya pecah, khawatir gentengnya jatuh, khawatir kena badannya, akhirnya bengkak gitu kan. Akhirnya kami bikin kartu yang namanya ketapel go. Jadi ini dibikin ketika di masa pandemi. Kalau ini itu namanya minocard, sejenis domino, tapi saya bikin itu permainannya dalam bentuk matematika. Wih, mengasah pikiran banget ya. Betul. Jadi misalkan Cara mainnya tuh gimana tuh Pak? ada operasionalnya hitungan seperti ini. Oh, ada hitung-hitungannya, belajar juga matematika Betul. kan? Nah, ada di sini juga ada sin cos tangan. Iya, domino. Dulu kan domino kan cuma bulat-bulat gitu doang kan? Dulu kan bulat-bulat. Nah, sekarang saya bikin, sebetulnya ini saya bikin itu untuk menghindari persepsi bahwa permainan itu negatif. Padahal sebetulnya kalau kita ngomongin permainan itu menjadi negatif ketika orang yang memainkannya itu ke arahnya negatif. Betul, disalahgunakan itu tadi. Betul. Jadi saat kecil dulu ada anak kecil yang megang domino itu langsung dijudge. Iya, Gitu kan? itu katanya judi. Padahal tidak. Jadi kita pegang remi pada saat itu atau kartu domino udah deg sama orang tua kita dipikir judi, gitu. Padahal bukan. Itu mikir juga loh ya kan. Akhirnya bikin ini supaya menghindarkan pemikiran negatif orang-orang bahwa kartu itu adalah negatif atau positif. Sebetulnya kartu bisa negatif dan positif tergantung orang yang memainkannya. Iya. Benar. Nah ini sudah yang menarik ini sebetulnya ini masih versi beta. Jadi kami buat kartu permainan karena kami baru punya lembaga penelitian yang konsentrasinya adalah meneliti tentang permainan tradisional. Jadi ini ada teman-teman dari komunitas yang bergerak di bidang nuklir. Mereka curhat ke kami punya masalah bagaimana caranya mengedukasi masyarakat tentang nuklir, bahwa sebetulnya nuklir itu bukan hanya tentang bom, tapi ada manfaat lain. Misalkan membuat padi dengan proses panen lebih cepat, nah itu bisa menggunakan nuklir. Membuat makanan bertahan sampai 2 tahun, itu bisa menggunakan nuklir, dan itu kami bentuk dalam konteks kartu permainan. Kartu permainan. Pendidik banget ya berarti permainannya ya Kak Yofi. Iya. Iya. Nah itu tadi juga menjawab tentang filosofi yang ada di permainan tradisional ini, gitu ya, Cak Mus ya. Kalau terkait dengan yang kayak egrang tadi kayak gitu, sebetulnya juga ada. Itu dibawa juga pada saat keliling. Iya. Peralatan itu. Kemarin waktu saya keliling Jawa itu bawa itu dari Surabaya. Itu tinggi loh egrang itu. Iya. Kayunya. Pakai motor. Pakai motor. Itu saya bawa dari Surabaya sampai ke balik ke Surabaya. Jadi Surabaya, Gresik, Bojonegoro, sampai ke Cepu, Semarang, Cirebon, Karawang, Jakarta, Banten, masuk ke Baduy, terus masuk ke Rangkas, Bogor, Bandung, Magelang, Jogja. Di Jogja saya dikasih egrang lagi 2. Jadi saya pulang dari Jogja sampai Surabaya bawa 3 egrang. Wow. Alasan apa sih yang menyebabkan Cak Mus ini berkeliling selain memperkenalkan pastinya? Sederhana. Misalkan yang bikin kita lebih paham itu gini. Jadi banyak yang saya jumpai ketika menggunakan teknologi itu ada anak yang rame di medsos,
tapi nggak rame di dunia nyata. Nah, Ah. dari situ saya berkesimpulan bahwa bisa menciptakan anak yang punya dualisme sifat. Sementara untuk anak-anak yang usianya dini itu ketika pendekatannya melalui permainan tradisional akan melatih mereka untuk menjadi anak yang mampu berinteraksi sosial secara langsung. Secara langsung. Betul, betul, Jadi betul. nggak beraninya di sosmed doang ya? Iya. Gitu. Ini Ya. permisi nih mau tanya usia Cak Mus ini berapa kok sehingga kenal nih dengan permainan seusia saya nih. Ya, saya masih belum 30. Mas muda. Belum 30. Belum 30. Oh. Salut saya ya. Usia sebelum 30. Tapi dulu masa kecil juga menangi permainan ini. masih. Oke, tahu ya. Tahu. Jadi cara mengembangkannya juga sudah nyatu banget ya. Masa kecilnya sudah yang ya, alhamdulillah ini sudah bisa memegang. buat dalam bentuk kartu gitu kan. Ah. Seperti itu ini di sini ada kartu edukasi tentang permainan tradisional dunia. Jadi ada kartu permainan tradisional dari Indonesia, terus saya cari persamaannya dengan negara yang lain. Akhirnya di sini ada unsur edukasi 20 negara 5 benua, lengkap dengan benderanya, lengkap dengan bahasanya, lengkap dari asalnya itu lewat permainan. Oke. Jadi memang di masa pandemi kemarin kami berpikir keras untuk berpikir gimana caranya tetap mengedukasi permainan tradisional saat belajar di rumah atau diam di rumah saja itu. Oke. Ngomongin tentang pandemi, emang Cak Mus nih nggak takut ya memperkenalkan permainan tradisional selama pandemi gini kan langsung interaksi sama orang Iya. gitu? Iya, nah saya dapat nasihat dari guru saya. Guru saya itu bilang, kenali lawanmu, 1000 perang yang akan kamu lakukan, 1000 perang pula kamu akan menang. Wah. Artinya, ya saya juga akan mengenali kondisi COVID itu seperti apa gitu kan. Ketika kemarin saya roadshow keliling Jawa itu juga mempersiapkan semuanya. Ini saya konsultasi dengan dokter, saya konsultasi dengan orang yang ahli di bidang herbal untuk gimana perjalanan saya supaya kesehatannya terjaga dan memastikan orang yang saya kunjungi itu juga sehat gitu kan. Waktu berangkat saya rapid sendiri, biaya mandiri semuanya. Jadi obat saya bawa, herbal juga saya bawa. Ketika ada apa-apa di jalan, saya bisa melakukan pengobatan sendiri. Oke, keren loh ya Cak Mus ini. Keren banget. Sampai saat ini sudah ada sponsor belum? Mungkin dari support pemerintah atau seperti apa gitu? Kami alhamdulillah mencoba untuk mandiri. Jadi semuanya kemarin pengeluarannya dari awal sampai akhir itu mandiri. Biaya sendiri. Membuka sponsor? Boleh, oke. Nih ya kan? Mungkin dari acara Iya. ini nanti ada sponsor Amin. masuk ya. Betul, jadi generasi seperti Cak Mus ini perlu kita dukung Benar, gitu kan, benar. karena ini semua adalah asli Indonesia yang memang harus dikembangkan dan dikenalkan. Jangan sampai saat terus ini. zaman ya. Betul. Oke, Angel mau tanya apa lagi? Nah, Cak Mus, permainan-permainan ini kan sebenarnya ada banyak ya. Total di Indonesia itu ada berapa? Ada ratusan atau bahkan sampai ribuan ya kan? Nah. Emang Cak Mus tahu semuanya cara mainnya itu dari mana sih? Nah, Indonesia bersyukur. Indonesia punya bapak permainan tradisional dari Bandung, namanya Kang Zaini Alif. Beliau sekarang Kita sapa dulu. Oh iya. Gimana Silakan. nih? Oh iya. Kang siapa? Kang Zaini Alif. Halo. Zaina. Oke, salam sehat ya. Amin. Nah, itu sudah melakukan penelitian tentang permainan tradisional dari Aceh sampai ke Papua. Ditemukan sebanyak 2.600 jenis permainan. Makanya Indonesia itu negara yang bermain 6.600. 2.600. 2.600. Oh, 2.600. Wow, banyak banget ya. Nah, Oke, paling itu banyak ini Indonesia dibandingkan sama negara lain. Nah, Kang Zaini itu saya dapat informasi dari Kang Zaini pernah mengikuti konferensi internasional permainan tradisional dunia. Yang paling banyak Indonesia. Dari 2.600 itu apakah semuanya masih bertahan sampai saat ini atau Pastinya seperti enggak. apa? Pastinya enggak. Pastinya ada yang sudah enggak. terlupakan ya. Ada yang Ada yang jadi terlupakan. 2.600 itu dalam bentuk pendataan. Iya. Terus yang dimainkan ya hanya mungkin kisarannya 30 sampai ratusan lah mungkin ya. Mungkin Yang masih bisa bertahan dan masih bisa kita temuin. Iya. Tapi itu tersebar dari berbagai daerah ya permainan. Iya. Oh. Yang paling banyak daerah mana, Cak Mus? Jawa Barat. Jawa Barat ya. Jawa Barat. Contohnya nih yang mana nih yang dari Paling variatif permainannya daerah Jawa Barat. Saya sebut engkle tahu nggak? Tahu? Di Bandung atau Jawa Barat itu nyebutnya Sonda Manda. Ya, Sonda ya. Iya. Saya Oh, nyebutnya jadi Sonda. sebenarnya engkel itu dari Jawa Barat ya? Banyak variasinya. Oh, sih. banyak variasinya, Variasinya. Jadi kalau kita ngomong tentang permainan tradisional, literaturnya itu masih sangat minim banget. Jadi kalau misalkan diomongin ini dari sini buktinya juga masih belum begitu jelas gitu kan. Nah kalau yang Kang Zaini sendiri bilangnya gini, Sonda Manda itu diajarkan oleh orang-orang dari Belanda, diambilnya dari kata Sande Mande. Nah kenapa kok bermain engkle itu menggunakan satu kaki? Ya karena kita diajarkan untuk bekerja keras. Jadi kalau misalnya kita masih inget-inget nih, bermainnya 1, 2, 3, terus brok lagi 2 gitu kan, kaki. terus balik lagi, kita Betul. lempar ke belakang. Iya. Kita punya rumah. Punya rumah sawah ya. Kalau saya punya sawah hasil itu. dari kerja keras kita itu akhirnya kita bisa punya rumah. Itu filosofinya. Makanya Yeay. aku main tapi aku nggak ngerti artinya. Nah,
kamu cuma engkle doang gitu kan. Padahal ada di salah ini kalau menyimpang tidak dapat ya, kalau ada masuk dalam satu kota kita punya rumah. Yang nggak kerja keras itu hidupnya ngontrak. Dari sini di depan rumahnya orang. Iya. Itu filosofinya. Jadi setiap permainan itu ada filosofinya. Ada. Itu salah satu tadi. Salah satu dari sekian banyak ya. Iya. Betul. Tapi untuk menghadapi anak-anak zaman sekarang yang aduh enggak deh, sekarang kan mainnya enak pakai HP segala macam. Sambil tiduran, rebahan gitu ya. Nah, ini yang perlu saya punya persepsi tersendiri terkait ini. Jadi sebetulnya mereka itu bukan tidak tertarik, anak-anak itu bukan tidak tertarik dengan permainan tradisional, melainkan mereka minim sekali dikenalkan tentang permainan tradisional. Ini terbukti pada saat Cak Mus keliling, antusias dari mereka cukup luar biasa. Iya. Oke. Jadi bagaimana mereka bisa tahu ketika kita tidak memberitahu? Tidak memperkenalkan itu tadi. Camus lainnya untuk memperkenalkan permainan tradisional kan ya. Iya. Kita doakan semoga nanti akan ada di mall ini ya. Bener. Amin. Nah ngomongin yang tadi nih, Camus kira-kira punya komunitas nggak yang membantu Camus untuk memperkenalkan permainan tradisional ini? Banyak. Jadi ketika kemarin keliling itu, saya berjejaring juga dengan teman-teman Indonesia itu sekarang punya wadahnya di bidang permainan rakyat dan olahraga tradisional di tingkat nasional. Namanya itu Komite Permainan Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia atau singkatnya KPOT. Yang kebetulan saya juga sebagai pengurus di situ sebagai ketua bidang permainan rakyat. Nah, ketika keliling itu saya juga menjumpai dengan teman-teman komunitas permainan rakyat di berbagai daerah, komunitas literasi dan budaya yang kemudian saya tulari, saya cekoki tentang permainan tradisional sebagai warisan budaya Nusantara, sama komunitas olahraga tradisional. Olahraga tradisional itu masih gini. Pernah bermain ini ya, gobak sodor ya? Pernah bermain gobak sodor. Nah, itu sudah ada aturan nasionalnya. Oh, ada aturan saya. Kalau nggak salah sudah dilombakan untuk kompetisi di sekolah ya? Iya, betul. Zaman saya kecil dulu. Ukurannya luas banget, 9 meter kali 15 meter. Wah, olahraganya keren tuh. Iya. Jadi latih kekuatan tangan, kerja sama. Apa itu filosofinya gobak sodor itu? Gobak sodor, go back to the door. Jadi dia itu dicegat gini, dia bisa lewat kalau dibuka gitu ya. Jadi nggak tahu. Cabus yang cerita, Cabus. Banyak yang saya lakukan ketika ketemu dengan teman-teman yang bergerak di bidang budaya dan seterusnya gitu. Jadi ada yang bilang bahwa gobak sodor itu katanya sebagai latihan orang-orang zaman dahulu untuk perang. Nah, pendekatannya lewat bermain. Jadi seakan-akan ketika mereka latihan perang itu dianggapnya bermain. Alasannya itu bermain. Satu itu. Jadi kalau misalkan kita ngomongin menghadang, itu kita mencoba untuk menjaga wilayah kita supaya tidak terjajah oleh negara lain. Betul, tidak dimasuki musuh gitu kali ya. Jadi dia itu nyerobot ke bawah atau ditipu-tipu dulu gitu kan. Pernah main nggak sih? Pernah sih, kayaknya waktu SD. Apa kayaknya nih? Iya, lu banget nih. Ini generasi TikTok ini. Sama yang tadi kartu-kartu yang ada matematikanya itu. Itu cara mainnya gimana sih? Kayak kita nyodorin kartu sama seperti domino sebenarnya. Jadi misalkan ini ada kartu kayak gini ya, ini kartu bukaan pertama gitu kan, terus saya punya kartu ini kartunya saya tutup di sini. Tapi ini ada batasan usianya nggak untuk main itu? Ini kan sebetulnya buat anak-anak yang dewasa, SMA sampai seterusnya gitu kan, tapi anak-anak kelas 6 SD itu main ini. Oh wow, berarti udah bisa ngitung ya, itu ada sinkos tangan juga anak SD? Belum bisa ngitung, tapi mereka tertarik untuk mengetahui hasilnya. Dan dari sini sudah saya teskan ke SD salah satu di Surabaya menggunakan permainan ini, ternyata minat belajarnya mereka jauh lebih tinggi. Berarti bisa memicu anak-anak untuk suka matematika. Betul. Ya, berhitung lah ya. Keren banget. Oke, kita balik lagi tadi Cak bilang bahwasanya untuk berkeliling dan lain-lain itu kan pakai dana pribadi ya. Belum ada sponsor. Mungkin itu juga hal kecil lah yang menjadi kendala. Mungkin belum ada yang support seperti itu ya. Ada kendala yang lain nggak Cak Mus untuk memperkenalkan permainan ini? Nah, beruntungnya saya ketika beraktivitas di permainan tradisional itu menghilangkan apa yang dianggap kendala-kendala itu tadi. Jadi waktu kalau misalnya saya berangkat keliling Jawa gitu kan, nggak bahaya nggak ini itu nggak saya pikirkan. Saya pikirkan. Jadi kendalanya hampir relatif saya meniadakan. Alhamdulillah. Jadi niat insunnya tadi itu ya yang dimantepin gitu. Jadi alhamdulillah nggak ada kendala ya sampai saat ini ya. Sampai sekarang. Ketika pandemi relawan malah saya liburkan untuk fokus sama dirinya dan keluarganya. Ada karyawan? Relawan. Oh, relawan. Ada karyawan. Jadi motornya ditaruh mana gitu. Oke, obrolan seru sama Cak Mus.
tahan sejenak ya, School People, kita mau mengingatkan kembali di era pandemi seperti saat ini ya kan, itu tetap mematuhi 3M. Silakan Angel dijelasin. Yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Oke. Penting banget nih. Jadi untuk menjaga nggak hanya menjaga diri kita sendiri, tapi juga menjaga orang lain di sekitar kita supaya tetap sehat. Betul banget. Kita kembali lagi ke Camus. Mungkin diminum dulu Camus. Yuk. Oh, iya. Oke, ambil nafas dulu. Oke. Manisnya pas ya. Minumnya orang cantik begini supaya lipstiknya nggak hilang. Seperti itu. Yuk. Nah, Oke. Angel, silakan. nanya lagi tuh, aku sebenarnya masih kepo, soalnya zaman waktu aku kecil aku nggak terlalu banyak mengenal permainan kayak gini, apalagi anak-anak zaman sekarang. Sebentar. Kamu lahir usia berapa? Lahir tahun berapa? Kelahiran tahun 2000 sih. Tuh, ada 2000-an loh. 2000 tuh permainannya udah Anak-anak 2000-an aja banyak yang nggak kenal, apalagi gadget, anak-anak ya. zaman sekarang gitu loh. Iya, karena akan nggak lebih susah dikenalkan, nggak kan? menggunakan, iya sih. ya kamu nggak kenalnya, nggak dikenalkan atau tidak tahu, Nah, mungkin aku nggak atau kenal Cak Mus dari dulu kali ya. atau lingkungannya yang tidak mendukung itu atau Mungkin seperti sih ya, apa? mungkin ya lingkungan Oke. juga berpengaruh ya. Terus? Nah, untuk jumlah anggota relawannya sendiri tadi tuh ada berapa sih Cak Mus sampai Kalau untuk hari total ini? dari awal sampai sekarang ada sekitar 300-an lebih. Itu Yang tersebar di bergabung. daerah? Tersebar di awalnya di Surabaya, terus kemudian mereka kembali ke daerahnya dan beraktivitasnya terserah. Cuman saya selalu menitipkan ke teman-teman untuk kenalkan permainan tradisional di mana kamu berada gitu. Jadi dimulai dari lingkungan mereka sendiri dulu. Betul. Mereka ngikut Cak Mus untuk keliling Jawa nggak sebenarnya? Enggak. Oh enggak. Enggak, yang keliling Jawa tinggal saya sendiri kan waktu itu, jadi saya berangkat sendirian. Itu dimulai tahun 2010 itu tadi ya? 2016. 2016 itu Untuk tadi komunitas keliling. 2016. Sampai saat ini, sampai tahun ini. Sampai tahun ini. Jadi Oke. tahun keempat. Tahun keempat. Tahun keempat. Rencana tahun depan mau keliling kemana Cak Mus? Malaysia, Brunei? Oh masih rahasia. Masih rahasia. Oh, masih rahasia. Perlu kita kintili ya. Tapi Cak Mus, School People nih mungkin penasaran kalau aku pengen join jadi relawannya Cak Mus untuk memperkenalkan permainan tradisional, gimana sih caranya? Nah, boleh silakan follow aja di semua sosmednya Kampung Dolanan. Ada di Facebook, ada di Instagram, ada di Twitter, ada di TikTok. Wih, Oh, ini jangan-jangan Cak Mus ini ya. Itu. Jadi memang kenapa kok kita masuknya ke TikTok juga? Karena sekarang TikTok sedang ramai. Betul. Dan kita berusaha untuk memaksimalkan apa yang Lagi viral, lagi hit ya. Kita masukkan gitu dengan konten permainan tradisional Ya. gitu. Jadi cara promosinya juga kekinian gitu. Iya. Jadi yang nyanyi ayam jago dia. Iya. Bang, kalau saya bilang mundur ya. Oke. Instagram sama TikToknya apa namanya? Instagram sama TikToknya @kampoeng_dolanan. Kampoeng ya. Kampoeng Dolanan. Dolanan. Oke. tapi Cak Mus kalau misalnya ada yang mau join jadi relawan tapi belum terlalu mengenal tentang permainan tradisional, nanti diajarin dulu nggak sih? Oh iya, pasti. Pasti diajak dulu Pasti, ya. pasti. Jadi mereka rata-rata anak-anak dan relawan itu learning by doing. Jadi belajar langsung saat di lapangan itu. Ya. Dari berkunjungnya Cak Mus ya, berkeliling tadi, permainan apa yang menjadi favorit anak-anak? Bahkan orang tua. Tarik tambang bisa, tekotek ini juga Tarik bisa. tambang. Tarik tambang. Tarik tambang bisa, tekotek bisa, lompat tali bisa. Ada beberapa termasuk boy-boyan juga. Kalau misalnya dikatakan favorit, kenapa kok larinya ke tarik tambang? Karena tarik tambang masih terlalu sering dimainkan oleh anak-anak. Iya. Sementara Iya. permainan yang lainnya jarang. Iya. Nah, jadi sesuatu yang ternyata ada permainan yang kayak gini gitu kan. Gitu. Itu Kalau pertimbangannya. kalau permainan yang minim diminati apa, dan mungkin ada strategi biar permainan itu juga tetap bisa terangkat gitu loh. Tidak hanya itu aja gitu. Ketapel. Ketapel. Iya. Resiko memang ya. Kena kaca, kena genteng gitu ya. Kalau kita ngomongin anak-anak, itu mereka tertarik untuk bermain ketapel. Nah, kenapa kok ketapel tidak dimainkan? Karena dilarang oleh orang tuanya. Takut kena kaca. Takut kena kaca, takut kena genting, gentingnya jatuh, terus kemudian takut kena badannya, bengkak dan seterusnya gitu. Akhirnya siasatinya pakai ini, pakai kartu permainan. Pakai Jadi kartu permainan. ketapel itu masih digunakan. Padahal ketapel ini menjadi salah satu permainan yang bisa dilombakan di tingkat internasional. Jadi Ya. sudah ada komunitas ketapel sendiri bahkan di Bandung, di Surabaya, di berbagai daerah, Thailand, Betul. ASEAN itu ada sudah. Berarti kalau pakai kartu gimana caranya? Ketapel pakai kartu gitu? Enggak, jadi ada dua kartu kan, kartu Aku lempar-lemparan kartu. yang pertama itu ada kartu ketapel. Jadi kartu ketapel itu kan maksudnya mukul, terus kemudian ada kartu sasaran.
Nah, kartu ketapel itu ada poinnya 10, 20, 30. Yang kartu sasarannya juga ada poinnya 10, 20, 30. Iya, iya. Cara bermainnya adalah gimana caranya kartu ketapel ini menutupi kartu sasaran dengan nilai poin yang sama. Oh, jadi Kembalinya nanti ke juga strategi dan matematika. Benar-benar. Jadi nggak hanya cuma asal ketapel, tapi juga akhirnya ada Mikir. strateginya dan mikirnya juga ya. Nah, buat anak-anak yang kira-kira mau beli permainan kayak gini, tapi mau beli di mana? Bingung, kira-kira ada nggak saran nggak mau beli di mana nih permainan? Nah, kami sudah membuka unit bisnis untuk menjual permainan tradisional dan kami coba untuk mengangkat permainan dari pedagang-pedagang konvensional. Betul. Yang mereka punya kendala untuk didigitalkan dan karena mereka sendiri nggak mau untuk didigitalkan gitu. Itu lewat Dolip Store @dolip_store. Oke, apabila kesusahan tulisannya ada di bawah ini ya, nanti Mas Wildan ya. Itu tadi seperti yang disampaikan oleh Cak Mus. Oke, seperti itu. Aku mau tanya apa ya tadi ya? Sudah, kita coba dulu ya. Iya, aku pengen. Kamu mau coba yang mana? Pengen yang mana ya? Yang gampang deh. Yang mana nih Ini yang kebetulan mejanya kurang gede. Ini kesukaanku. Ini namanya gasing ya. Betul. Ini kalau udah di gitu, muter-muter ini bisa gitu. muter-muter. Iya. Bisa, tapi nggak bisa kalau di Di meja nggak bisa. Namanya asli dari Surabaya dan Jawa Timur. Namanya itu kalau di Surabaya adalah kekean. Ya, kekean. Betul. Kalau orang tua zaman dulu itu ada Kekean. pasti. Betul. Kok ini muterai kayak kekean ya? Kekean di masjid itu ini. Betul. Tahu nggak filosofinya permainan kekean ini? Keseimbangan alam. Keseimbangan alam. Betul. Jadi ini tuh ketika dia seimbang atas dan vertikal sama horizontal, dia akan muternya lama. Betul. Jadi sama kalau misalkan dikembalikan ke kita, ketika kita seimbang dari hubungan vertikal sama hubungan horizontalnya dengan sesama manusia itu kita akan seimbang. Di dunia akan bagus banget. Maksudnya maknanya dalam. Hubungan dengan Allah dan juga dengan manusia kalau seimbang, itu hati kita akan merasakan kebahagiaan dan dunia akhirat bisa kita raih gitu ya Cak Mus ya. luar biasa. Keren loh, berarti setiap permainan tuh ada artinya ya. Iya, ada Nggak sembarang artinya. cuma main gitu. Iya. Oh, yang kotak-kotak tuh apa tuh? Yang Kotak-kotak ini pink-pink. biji buat boy-boyan. Oh. Ya, zaman kita dulu itu pakai patahan-patahan genteng. Kreweng bahasa Jawanya. Asli mana sih Cak Mus ini? Asli Surabaya. Surabaya. Oh, Iya. jadi sama. Jombang Surabaya sama ya? Iya. Oke, jadi patahan-patahan dari genteng tuh ya. Itu namanya kreweng. Jadi batahin. Iya, kreweng. Kalau nggak ada patahan-patahan yang kita ambil, kita patahin dulu. Ya, itu kreweng. Kemudian ditata tinggi, dilempar sama bola ini, deng. Terus lawan nanti harus nata gitu. Terus kita biasanya dibekuk namanya itu. Dibekuk itu kalau kamu kena gini, terus gitulah, pokoknya harus praktek gitu ya. Oh, Cak Mus ini asli Surabaya. Surabaya. Oke, terakhir Cak Mus mau tanya filosofi ya. Nanti Angel juga masih ada pertanyaan. Ini kan permainan karet ini kan sampai saat ini juga masih dimainkan. Betul. Nah, mungkin adik-adik belum tahu nih filosofi dari permainan karet ini. Nah, sebelum ke filosofi mungkin saya jelaskan dulu permainan karet ada apa saja gitu ya. Iya, betul. Nah, yang pertama itu lompat tali merdeka. Tahu nggak sih lompat tali merdeka? Yang mulai dari diam, ular kecil, ular besar, Oh, iya, tahu. terus kemudian ke pinggang. Makin tinggi gitu ya. Ada. Waktu itu saya lagi ngambek. Nggak ikutan. Jauh dulu kalau nggak diajak itu ngambek saya. Dari sini, Iya, sini. kedua, Makin tinggi, sampai makin tinggi. merdeka. Oh iya, merdeka nih, betul. Nah, itu namanya lompat tali merdeka. Oke. Filosofinya adalah setiap fase kehidupan kita itu ada step-stepnya. Iya, dari bawah ya. Betul. Sampai kita berhasil merdeka dan itu filosofinya di permainan lompat tali merdeka. Oh, gitu. Aku baru tahu loh. Dari kecil sampai Iya. sekarang dulu cuma mainin doang gitu. Iya, sama sih, saya dulu juga asal bermain. Jadi Baru Cak tahu Mus ketika meneliti ini. juga selain ngajarin cara mainnya juga ngasih tahu filosofinya ya. Nah, filosofi itu disampaikan bukan ke anak-anak, tapi ke orang yang lebih paham atau orang yang dewasa gitu. Gitu. Jadi Kalau anak-anak diajak untuk fun saja Iya. dan memperkenalkan. Pokoknya kamu tahu bahwa ini ada budaya Iya. Indonesia. Betul. Di mana kamu bisa bermain, tidak terlalu yang memakan biaya banyak, tapi kamu juga bisa sehat, pikiran juga bisa ini gitu loh, lebih cemerlang gitu loh. Oke. Ya. Terakhir Cak Mus, ada nggak pesan-pesan buat Squee People semua dan anak-anak muda supaya tetap mau melestarikan permainan tradisional nih? Ya, kalau ngomongin tentang permainan tradisional, pelestariannya itu bukan dari orang lain tapi dari diri kita. Jadi ketika kita mencoba untuk mempertahankan permainan tradisional, mulailah dari diri kita untuk mengenalkan permainan tradisional kepada orang-orang yang dekat dengan kita dan yang lebih luas adalah Indonesia. Doakan kami supaya tetap bisa bertahan dan konsisten
Amin. Hingga bisa mengenalkan permainan tradisional ini se-Indonesia, bahkan kita bisa mengenalkan Indonesia sampai ke luar negeri. Amin. Kita doakan ya Sweet People sama-sama supaya kampung dolanan semakin besar nantinya. Amin. Sebetulnya kita ingin ngobrol banyak ya, karena terbatas waktu. Mungkin cukup sampai di sini dulu, Camus. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Kalau perlu langsung kita bikin ya event, bikin acara, boleh. Dan nanti langsung kita liput juga sama Surabaya TV, permainan demi permainan, sekaligus filosofinya kita kenalkan kepada mereka lebih spesifikasi lagi. Sambil kita mainkan secara langsung ya kayak gitu ya. Betul. Camus, terima kasih banyak ya Camus. Salam buat teman-teman semuanya. Kampung dolanan. Oke. Aduh, Sweet People, semakin menarik ya program podcast ini, dan tentunya kita terima kasih banyak untuk Surabaya TV ya kan, terkhusus buat Bapak Jonas dan juga Kakak Faria atau Mbak Faria, ya, dan produser kita Mas Wildan. Cihei. Thank you banyak. Jadi podcast ini tidak hanya apa ya, itu informasinya juga cukup berarti buat saya. Jadi 3 episode ya kan, bintang tamunya sangat menginspirasi saya. Betul. Semoga juga menginspirasi Sweet People sekalian. Silakan Angel, pamit. Oke Sweet People, sampai di sini dulu perbincangan kita hari ini. Saya Angel. Dan tentunya saya Kakak Yoko. Dan juga bintang tamu kita Camus, pamit undur diri. Saksikan Squee episode selanjutnya hanya di Surabaya TV. Yes, dan jangan lupa untuk senantiasa berbelanja ya di Maspion Square Surabaya. Dan kami juga mengajak untuk seluruh Squee People senantiasa memakai masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak aman. Betul sekali. Jangan lupa untuk berdoa dan pastikan hati senantiasa bahagia agar COVID-19 segera berakhir. Oke, pamit, dadah.